Iya, Nisa. halo, assalamualaikum. Apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Kamu melihat perjalanan karir Teteh nih? Iya. Bisa ceritain nggak sih dari dulu sampai sekarang perjalanan Teteh ini? Oh, perjalanannya alhamdulillah sebetulnya berjalan aja sesuai dengan kadarullahnya gitu. Jadi ngikutin aja alur cerita dari langit gitu. Jadi ya seperti ini. Sekarang kan udah pendewasaan, semakin usia kan kita harus hijrah ke stages yang lebih tinggi lagi, istilahnya lebih bermanfaat bagi orang banyak, lebih membagikan ilmu, lebih berbuat banyak yang dulu-dulu kita nggak pernah kerjain. Yang dulu kan kalau syuting tuh udah nggak bisa kemana-mana gitu ya. Eh, ter apa kegap di ruangan syuting gitu ya, artinya itu sangat apa sih membuat kita tuh agak sedikit menekan rasa ingin pergi kemana-kemana dan berbuat banyak gitu. Tapi sekarang apa-apa yang dulu saya nggak kerjain, saya kerjain. Banyak kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan yang apa ya kayak ya behind the scene deh, yang menuju kepada kebaikan diri kita sendiri untuk memperbaiki diri, itu aja. Akhir-akhir ini kesibukannya tuh sama seperti biasa ya. Segmennya aja yang berubah. Misalnya jadi entrepreneur, jadi pembicara, terus nyanyi juga masih apa sih alumni SMA tuh kadang-kadang minta kan lagu saya nostalgia SMA gitu. Terus kegiatan-kegiatan yang lain banyak sekali. Kita lagi banyak membangun untuk di perfilman ya, seperti industri perfilman ini di Indonesia belum bisa dikatakan industri. Jadi Teh Mita ini banyak ada behind the scene untuk merealisasikan apa saja kira-kira yang bisa menjadikan Indonesia punya industri itu gitu. Jadi itu aja. Kalau secara detailnya Teh Mita nggak bisa bilang satu persatu, tetapi salah satunya di bidang edukasinya, di bidang sertifikasinya, ya LSK-nya. Lalu industri filmnya itu kan banyak sekali pekerjanya, seperti itu ya. Entrepreneur sendiri itu Teteh kalau lagi bangun bisnis atau seperti apa sih Teh? Gini, kalau sebetulnya saya itu kalau dibilang bisnis itu udah dibangun secara otomatis ya. Ketika kita entering dunia industri selebriti atau perfilman atau industri permusikan, itu dengan sendirinya saya sudah mengenal bisnis itu sendiri. Artinya berbisnis bukan saya ngurusin materinya, tetapi bagaimana untuk menghadapi trik-trik untuk menghadapi kesuksesan. Nah, itu bisnis. Bisnis itu bagaimana kita mencapai sesuatu, mencapai targetnya. Soal materinya, uangnya itu kan mengikuti ya semuanya. Seperti yang saya jalankan menjadi seorang aktris atau penyanyi, itu otomatis ada bisnisnya. Jadi kalau misalnya ditanya bisnisnya apa, ya itulah. Itu ada bisnis. Memang secara profesi kita seniman ya, artis, yang mana artis ini punya tanggung jawab besar sekali, yang menjaga namanya. That is also trick of businessnya gitu, bahwa ketika kita bisa membawa semua orang, mereka bahagia lihat kita, itu juga trick of business. Otomatis kalau orang suka, artis itu kalau mereka suka, mereka cari kita lagi gitu. Itu jadi kita juga harus berbaik sangka, harus berbaik-baik dengan pers, harus berbaik-baik dengan audience, seperti itu. Jadi ya memang hidup kita kan menghibur. Jadi otomatis di situ ada bisnis di dalamnya, yaitu manajemen saya. Jadi Paramita Rusady Manajemen dan PH saya ada Paramita Devi Dimensi. Itulah yang menjadi bisnis saya yang secara dengan sendirinya otomatis itu kadang-kadang berkembang, dan saya tidak pernah tahu ketika itu menjadi sebuah teater, pertunjukan teater, ketika itu menjadi sebuah film, produksi film, ketika itu menjadi sebuah ajang musik-musik balada. Karena saya ini ada di pendiri Rumah Balada Indonesia, lalu saya ada di ikon untuk Gong Perdamaian Dunia, ya. Jadi menjadi ikon perdamaian dunia. Kita punya yayasan
Yayasan GPD, ada Yayasan em, Perdamaian untuk Nusantara, tapi itu yang pegang Bunda Uli. Nah, kita mau mencoba, kita juga punya. Orang bilang ini urusan PBB, ngapain diurusin. Tapi kita perlu membangun ini di tanah merah putih menjelang, apalagi menjelang 17 Agustus ini kan NKRI harus segera di apa ya, dibangkitkan ya spiritnya. Nah, itu pun begitu karena saya anak veteran. Ayah saya seorang veteran, ada di dalam sejarah perjuangan 45 di Bandung Timur. Ada beliau sempat bikin bukunya Tiada Berita dari Bandung Timur. Jadi banyak sekali kita mau mengangkat veteran, pahlawan-pahlawan tak dikenal. Menjelang 17 Agustus ini merdeka, kita harus selalu mengumandangkan untuk anak-anak generasi penerus, jangan K-pop, jangan nanti ada dimasuki budaya-budaya luar yang akhirnya melunturkan rasa cinta kepada merah putih tanah air. Kalau kamu mau lihat, kamu bisa lihat di Google, nanti di YouTube ada dari tahun 98 ada peristiwa 27 Mei, itu kita pernah bikin merah putih sepanjang masa yang lagu kibar kibar bendera itu bukan lagu seneng-seneng, itu lagu perjuangan banget gitu, karena dengan biaya sendiri semuanya, kita lewatin kobaran api ketika itu ada kerusuhan. Jadi di situ saya tuh tidak menjadi artis semata-mata menjadi artis, tetapi saya mencoba untuk menjadi diri saya yang, tapi kok saya tuh nggak pernah keinginan jadi artis, saya tuh lebih senang aktivis. Saya tuh ada di Yayasan Garuda Nusantara juga untuk kemanusiaan, untuk emergency response, lalu global warming, seneng gitu. Jadi kalau bicara tentang saya kan banyak banget gitu yang aspirasi yang saya bawa. Saya juga icon untuk lansia dari umur dari 15 tahun lalu saya udah jadi duta lansia. Kamu bisa bayangin ya, duta perdamaian, duta lansia. Orang bilang kok umurnya belum lansia mau jadi duta lansia, tapi abis nggak ada yang mau gitu. Jadi ngurusin orang-orang tua, rights-nya, hak asasi mereka, bahwa di kita tuh harus ada jalanan yang untuk orang-orang tua, kursi roda, lalu untuk para lansia ini diberikan diskon harga ketika mereka makan. Itu kan belum umum, nggak semua restoran atau tempat makan itu mereka membuat kebijakan seperti itu. Nah, ini kan semua terkait ya. Jadi menjadi seorang artis ini amanah sebenarnya. Allah sudah banyak memberikan saya keberkahan, keilmuan, dan semua rasa syukur itu saya kompensasikan kepada kita membalas kebaikan-kebaikan Allah. Allah selama ini sudah baik sekali sama saya. Jadi itu coba saya realisasikan di kegiatan-kegiatan sosial. Satu, menanam pohon misalnya ya. Menanam pohon itu adalah regenerasi untuk alam semesta gitu, bahwa kita memberikan kehidupan. Barang siapa memberikan kehidupan, alam pun akan memberi kehidupan juga untuk kita. Itu bicara tentang lingkungan. Lalu di kebudayaan, saya juga marak di kebudayaan. Sekarang lagi membangun pasukan panah ya, namanya Walet Basura. Itu saya juga jadi ikonnya karena nggak ada yang mau. Karena panah tradisional ini dulu belum sempat masuk ke dalam jajaran oh ini ada juga ya kameranya. Sorry, saya nggak tahu. Saya pikir itu aja. Jadi panahan tradisional ini baru saja diresmikan, diakui menjadi panahan yang diakui secara nasional gitu. Jadi bisa ikut perlombaan skala nasional. Jadi selain yang tadi tuh kayak sekarang lagi berkecimpung di film, berarti gini ya kan, gini kalau bicara film udah dari dulu film. Kalau bicara nyanyi udah dari dulu nyanyi. Saya pastinya ada tugas-tugas lain dari Allah ya, yang Allah ingin saya lakukan. Kadang-kadang hanya memperhatikan anak aja barangkali itu amanah juga. Itu juga saya harus raise up anak saya dengan penuh tanggung jawab, menjadikan dia generasi penerus bangsa yang baik. Itu tugas seorang ibu, setiap ibu. Nah, ini dalam rangka kemerdekaan ini saya ingin mengajak semuanya untuk bela negara, cinta tanah air,
dan cinta merah putih, supaya itu terus dihidupkan. Nanti kita bicara kapan-kapan wawancara ya. Tapi melihat kan katanya jadi duta lansia juga. Betul. Orang-orang banyak juga ngomong belum usia itu makin tua gitu. Iya. Pendapatannya seperti apa sih Teh? Nggak masalah gitu, karena kita diberikan usia panjang itu sebetulnya keberkahan dari Allah. Ada untuk nggak bisa hidup lebih lama tuh banyak loh, bukan karena usia loh. Ada yang muda juga masih diambil. Kalau kita masih diberikan kelebihan usia, setiap kita ulang tahun kan usia kita berkurang, bukan bertambah sebenarnya. Allah kasih kita usia yang panjang, ada pasti maksud tujuan untuk apa kita hidup. Jadi saya pikir hidup itu penuh dengan tanggung jawab. Artinya kita juga harus aware, harus peka terhadap lingkungan kita, peka terhadap orang lain, which is itu sangat mengkhawatirkan sekarang dengan misalnya gadget ini nih ya, ini punya kamu nih ya, ini udah menumpulkan rasa kita, rasa yang harusnya zaman dulu nggak ada ini, kita lebih peka ngelihat di sekeliling kita banyak orang yang susah, yang membutuhkan. Nah itu sebaiknya kita mengurangi, karena ini HP ketinggalan bentar udah dibawa seperti ke pacar ya, dibawa kemana-mana gitu. Jadi kita juga jangan menumpulkan kepekaan kita, karena ini bisa. Karena ini dengerin, ini ya, semua di perangkat ini adalah kopi dari semua data ini yang dimiliki oleh manusia. Tapi kita lebih percaya sama alat yang kecil ini, yang kalau ketinggalan kita paniknya setengah mati sekarang. Tapi saya melihat respon ini, kan banyak yang bilang juga kamu semakin tua, kamu tuh perawatan juga nggak sih Teh? Untuk menghilangkan respon tersebut. Iya dong. Rahasianya ya sincerely aja, tulus aja. Dalam melakukan apa-apa tidak berpamrih ya. Dalam pertemanan tidak memilih. Tapi saya menjaga menjaga frekuensi atau menjaga semua aura-aura yang negatif yang bisa masuk ke saya, jadi saya batasin. Saya lebih senang kumpul dengan yang sefrekuensi sama saya lebih senang melakukan hal kecil tetapi dampaknya besar buat orang banyak. Saya lebih senang teman-teman yang ngerti tujuan saya apa gitu. Jadi saya senangnya, kenapa saya ada di Duta Perdamaian, karena saya seneng yang damai-damai aja gitu, nggak mau yang rusuh gitu ya, nggak mau ada perselisihan, nggak mau. Kenapa saya ada di Statiswarna itu yayasan untuk lansia, duta lansia, nanti ada foto-fotonya kita bisa kasih, karena tanpa orang tua itu memiliki rekaman record of life yang kita nggak punya, orang tua tuh. Jadi berbahagialah kalau bisa bicara dengan orang-orang yang lebih tua, karena mereka punya pengalaman yang bisa kita serap. Lalu mereka itu banyak berbuat sesuatu, dan kemudian ketika mereka dijadikan punya stigma lansia itu sudah tidak berguna lagi, itu lebih kasihan lagi. Jadi itu yang harus dilawan. Di luar negeri, di Eropa itu banyak yang sudah berbuat bahwa mereka memberdayakan lansia itu. Jadi semakin tua seharusnya lebih berdaya lagi, banyak ruang untuk mereka. Jadi jangan sampai menjadi tua tapi tidak banyak ruang. Ya, saya tidak memikirkan negara lain, tapi saya ingin Indonesia memberikan ruang itu kepada orang-orang tua. Kan kasihan misalnya Anda juga udah nanti tua, kita semua tua. Tiba-tiba kita udah, kan ada masa pensiun usia 60 tahun. Setelah itu mereka nggak punya masa depan lagi. Nah ini kita harus benar-benar memikirkan, karena ilmu tanam tuai itu berlaku sekali gitu. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai kalau kita baik. Makanya saya sangat menghargai, seperti di luar negeri itu para lansia itu sangat dihargai. Jadi kalau mau nyebrang jalan apalagi, jadi adik-adik semuanya hormatilah orang-orang tua, terutama orang tuamu gitu. Karena itu surga. Baru ulang tahun ya Teh? Yang keberapa tuh Teh? Wow, dibalik nggak enak, disebutin nggak enak. Yang kamu cari sendiri aja, yang ke-17 gitu. Saya selalu merasa muda karena tidak ada ruh yang tua gitu. Jadi menjaga juga
kenapa tetap awet muda itu karena saya hidup dengan ruh saya gitu. Jadi ruh saya tuh saya kirim doa, Al-Fatihahin gitu ya. Jadi saya ketika usia saya sekarang menginjak 59, saya tetap punya tugas-tugas yang mulia, yang baik yang harus saya lakukan dan tetap harus merasa muda karena badannya yang tua tapi jiwanya enggak, jiwa muda ya. Teteh melihat banyaknya perubahan juga dari teteh yang dulu tidak berhijab, sekarang makin berhijab nih. Itu alasannya kenapa kita? Iya, karena saya pulang haji ya, saya merasa ya saya menghargai betul-betul ada para malaikat gitu. Jadi ya kita juga semakin usia gitu. Jadi ya nanti sesuai nanti ininya aja, jalannya aja nanti bagaimana. Karena Punten kan dari netizen sendiri banyak yang bilang kalau misalnya teteh sekarang berhijab kelihatan tua itu mengganggu teteh nggak sih atau teteh enggak sih. Artinya apapun pendapat mereka yang penting apa ya kita apa yang kita perbuat sih saya lebih fokus tentang apa yang saya perbuat gitu daripada mikirin apa yang orang bilang tentang kita. Tapi ya kalau misalnya itu kritik membangun nggak apa-apa. Tapi kalau itu hal-hal seperti itu nggak mengganggu. Tapi nanti teteh mau tetap Udah ya, capek. Oke. mendengarkan mereka. Taruh keringetan aku.